Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam movie lovers. Selamat datang di channel JNR kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sebuah film horor zombie yang berasal dari Korea yang menurut saya cocok pisan. Film ini berjudul Train to Busan yang menceritakan tentang perjalanan sebuah kereta yang berisi orang yang akan mengungsi ke kota Busan karena adanya wabah zombie. Bagaimana keseruannya? Pantengin aja. Diawali dengan ditunjukkannya sebuah mobil yang sedang melakukan perjalanan ke kota Jinyang yang sedang dikarantina karena adanya pencemaran udara. Saat dalam perjalanan, dia menabrak seekor rusa. Dia mencoba turun untuk mengeceknya, namun sang sopir tidak mempedulikannya. Hingga pada saat mobil itu meninggalkan tempat kejadian, rusa yang tadi tertabak itu kembali bangun dengan kondisi sudah menjadi zombie. Dan film Train to Busan pun dimulai. Diperlihatkan seorang pria yang bernama Sok-woo yang sedang menelpon. Dia berencana untuk memberikan hadiah ulang tahun untuk anaknya. Dan dia meminta saran dari bawahannya. Setelah pulang kantor, Sok-woo pun pergi ke kamar anaknya yang bernama Suan. Ternyata Suan sedang menelpon ibunya, lalu Sok-woo pun memberikan hadiah ulang tahun untuk anaknya tersebut. Pada saat dibuka, Suan kecewa karena ternyata hadiah tersebut sama dengan hadiah ulang tahun yang diberikan ayahnya tahun lalu. Ternyata si Sok-woo ini seorang pelupa ya guys. Ya, Sok-woo pun meminta maaf dan menanyakan hadiah apa yang diinginkan oleh anaknya. Suan pun menjawab bahwa dirinya ingin pergi ke kota Busan untuk menemui ibunya. Singkat cerita, keesokan paginya Sok-woo dan Suan berangkat menuju ke stasiun kereta untuk melakukan perjalanan ke kota Busan. Di sini diperlihatkan seorang masinis yang sedang melihat jalur perjalanan. Anak-anak sekolah dan dua orang nenek yang duduk berdampingan. Lalu Sok-woo dan Suan pun naik kereta dan duduk di kereta tersebut. Namun tiba-tiba terlihat penumpang wanita yang masuk ke dalam kereta dengan tubuh yang terluka. Kereta pun berangkat. Saat ayah Suan tidur, Suan melihat kejadian aneh di luar jendela. Suan pun pergi untuk ke toilet, namun seorang pramugari kereta menemukan wanita yang terluka tadi sedang berbaling dan minta pertolongan. Namun wanita itu berubah menjadi zombie dan menyerang pramugari itu dan penumpang lainnya. Setelah itu chaos pun terjadi dan seorang pramugara berlari meminta para penumpang untuk meninggalkan gerbong itu. Sok-woo yang sedang mencari anaknya melihat orang yang menyerang dan menggigit penumpang lain di gerbong bagian depan, dan dia pun menemukan Suan dan menggendongnya untuk lari dari kejaran para zombie tersebut. Saat tiba di gerbong lain, Sok-woo diminta untuk menutup pintu gerbong dan di mana masih ada Sanwa dan istrinya Sung-hyung yang berlari ke gerbong tersebut. Namun akhirnya Sok-woo pun membiarkan mereka masuk dan pintu gerbong pun ditutup menggunakan koran dan kondisi pun menjadi lebih tenang. Nah, kereta pun tiba di stasiun berikutnya yaitu stasiun Daejeon. Suasana stasiun terlihat sangat kosong dan aman. Mereka pun turun dari kereta. Saat semua penumpang berjalan ke pintu utama, Sok-woo mengajak Suan untuk mengambil jalan lain karena sudah ditunggu oleh orang yang akan menjemputnya. Saat penumpang-penumpang lain sampai di pintu utama, ternyata seluruh anggota tentara yang berjaga di sana sudah menjadi zombie dan mengejar mereka. Mereka pun beralih mundur, lalu si Shin berpindah ke Sok-woo di mana tentara yang akan menjemputnya ternyata sudah menjadi zombie. Terlihat Sanwa dan istrinya yang menyelamatkan Suan yang hendak diserang oleh zombie tentara tersebut. Mereka pun akhirnya berhasil lari dengan susah payah, bekerja sama untuk mengunci pintu yang akan membuat zombie itu tertahan. Tiba-tiba kaca gedung stasiun pecah dan membuat para zombie berjatuhan ke atas kereta.
Dan ada satu zombie yang jatuh di antara kedua nenek yang selalu bersama, dan akhirnya membuat mereka terpisah. Lalu kereta pun berangkat kembali, di mana Sokwu yang lain dan yang lainnya masih menahan pintu kaca, yang akhirnya kaca pun pecah dan membuat para zombie mengejar mereka. Mereka pun harus bersusah payah untuk naik kereta yang sudah melaju, dan diperlihatkan Suan, Sung Hyung, dan juga nenek serta satu orang gelandangan yang bersembunyi di dalam toilet karena mereka terjebak di gerbong yang penuh dengan zombie. Lalu Sangwa pun menghubungi istrinya yang sedang ada di gerbong lain bersama dengan Suan. Mereka pun melakukan persiapan untuk menerobos zombie-zombie untuk menjemput orang-orang yang mereka sayangi tersebut. Saat persiapan selesai dan kereta melewati terowongan, perjuangan pun dimulai. Mereka bekerja sama untuk menghajar dan melewati para zombie itu satu persatu, di mana Sokwu menggunakan tameng dan Sanwa memukul dan membanting, serta Yongguk yang menghajar zombie menggunakan stick baseball. Mereka pun akhirnya melewati gerbong pertama. Saat menuju gerbong kedua, Yongguk merasa tidak tega karena di situ terdapat teman-temannya yang sudah menjadi zombie, dan akhirnya Sokwu dan Sanwa menghajar mereka tanpa dibantu oleh Yongguk. Tapi akhirnya mereka kesulitan dan terpojok. Lalu tiba-tiba kereta pun memasuki terowongan yang gelap, dan ternyata para zombie itu bingung dan berhenti menyerang mereka. Dari sini diketahui bahwa mereka tidak bisa melihat dan hanya fokus terhadap suara. Akhirnya Sanwa membuat sebuah suara dan membuat para zombie berjalan, dan mereka pun berhasil melewati gerbong kedua. Anjay. Mereka pun beristirahat sejenak dan mengatur rencana. Pada saat kereta melewati terowongan kembali, Sokwu melempar HP Sanwa yang sudah dicatat nomornya. Lalu Sokwu pun mengalihkan perhatian para zombie tersebut dengan suara telepon yang berasal dari HP Sanwa. Dan akhirnya mereka pun bisa bertemu dengan orang-orang yang mereka sayangi yang bersembunyi di toilet gerbong tersebut. Setelah itu, kereta memasuki terowongan kembali dan mereka keluar dari toilet dan melakukan rencana pelarian dengan cara merayap di bagian kabin kereta. Dengan perlahan, akhirnya mereka berhasil melewati para zombie tersebut. Namun sayangnya, Sokwu dan seorang gelandangan tadi tertinggal, dan pada saat hitungan ketiga untuk melakukan pelarian, mereka pun melari menuju pintu gerbong yang telah dijaga Sanwa. Dan akhirnya mereka pun selamat. Namun terlihat Sanwa yang sedang kesulitan menahan pintu karena tertahan oleh tubuh zombie wanita. Kemudian saat mereka mencoba membuka pintu gerbang berikutnya, mereka kesulitan karena pintu telah ditahan oleh penumpang lain yang telah diprovokasi. Dan terlihat pula Jin Hye yang disekap oleh pramugara agar tidak mengeluarkan suara. Yongguk berusaha memecahkan pintu kaca dengan stick baseballnya, namun Sanwa secara tidak sengaja tergigit oleh zombie wanita saat menahan pintu. Saat pintu berhasil dipecahkan oleh Yongguk, penumpang lain tetap menahan pintu yang membuat mereka tidak bisa masuk. Karena sadar pintu tidak bisa ditahan, Sanwa meminta Sokwu untuk membantu yang lain menyelamatkan istrinya yang sedang hamil. Sanwa menahan para zombie dengan sekuat tenaga, dan akhirnya pintu pun bisa terdibuka dengan bantuan Sokwu. Mereka pun berhasil masuk ke gerbong tersebut, kecuali seorang nenek yang tertinggal dan diterkam oleh zombie-zombie yang sangat keji. Setelah pintu tertutup, Sokwu pun memukul Yunsuk yang menjadi provokator penutupan pintu, karena korban-korban tadi bisa selamat jika Yunsuk tidak memprovokasi penumpang yang lain untuk menutup pintu tersebut. Namun Yunsuk malah kembali memprovokasi penumpang lain dengan meragukan kesehatan mereka, dan penumpang yang terprovokasi pun menyuruh Sokwu dan yang lainnya untuk pindah ke gerbong depan. Mereka pun perlahan pergi menuju gerbong depan. Penumpang-penumpang itu pun mengikat kembali pintu agar Sokwu dan yang lainnya tidak bisa masuk kembali.
Namun seorang nenek yang merasa kesal dengan tindakan orang-orang di gerbong tersebut memutuskan untuk membuka pintu gerbong belakang yang menahan para zombie. Dan akhirnya penumpang di gerbong dibantai oleh zombie tersebut. Suan, Sokwu, dan orang-orang yang lain yang selamat menunggu dengan sedih dan ketakutan untuk sampai ke stasiun Busan, berharap mereka bisa selamat sampai ke kota Busan. Namun tiba-tiba masinis memberhentikan kereta dengan mendadak karena jalan kereta yang tertutup oleh kereta lain yang mengalami kecelakaan. Masinis pun memberikan kabar kepada penumpang untuk turun dan mencari kereta lain atau tinggal sampai bantuan datang. Masinis akhirnya turun untuk mencari kereta lain. Sokwu dan yang lainnya pun ikut turun dan berjalan mencari armada lain. Saat mereka menemukan gerbong yang kosong, tiba-tiba kecelakaan kereta terjadi yang membuat Yongguk dan Jinhae terpisah dengan yang lainnya. Saat Yongguk mencoba memecahkan kaca, tiba-tiba Yeonsuk yang egois itu datang dan mendorong Jinhae ke arah zombie yang sedang mengejarnya. Yongguk yang merasa sedih mengorbankan dirinya untuk digigit oleh Jinhae karena saking sayangnya guys. Lalu Yeonsuk pun terjatuh saat berlari dan masinis kereta yang mencoba menolongnya pun menjadi korban keegoisan Yeonsuk kembali karena dia didorong dan masinis kereta pun akhirnya digigit. Yeonsuk akhirnya bisa menyelamatkan diri. Scene berpindah ke Sokwu yang menemukan jalan keluar dari reruntuhan gerbong. Namun tiba-tiba kaca gerbong lain pecah dan membuat si gelandangan mengorbankan diri untuk bisa menyelamatkan Suan dan Sangwa yang sedang hamil. Mereka pun akhirnya berlari mengejar kereta yang berhasil dijalankan oleh masinis tadi sambil dikejar oleh ratusan zombie yang berusaha menyerang mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil naik ke atas kepala kereta tersebut. Saat Sokwu mengecek ke tempat masinis, dia malah menemukan Yeonsuk yang sudah terinfeksi virus. Dan mereka pun akhirnya bertarung saat Yeonsuk sudah menjadi zombie sepenuhnya. Sokwu pun tergigit sesaat sebelum berhasil melempar Yeonsuk dari kepala kereta. Sokwu yang sadar bahwa dirinya terinfeksi menyuruh Suan untuk tetap bersama Sung Hyung sampai mereka tiba di Busan. Sokwu pun berjalan ke belakang kereta dengan menangis dan menyatukan diri. Suan pun menangis sekencang-kencangnya karena harus kehilangan ayah yang disayanginya tersebut. Kereta pun akhirnya tiba di terowongan Busan. Suan pun menangis karena harus kehilangan ayahnya. Dan Sung Yung pun turun dan menyusuri terowongan dan diperlihatkan di mana para tentara yang bersiap menembak sosok yang berada di dalam terowongan tersebut. Untungnya, Suan berjalan dengan sambil bernyanyi dan membuat para tentara sadar bahwa sosok tersebut adalah orang yang selamat dan mereka pun langsung menjemput Suan dan Sung Yung dan akhirnya mereka berdua pun selamat. Dan film Train to Busan pun selesai. Terima kasih.